Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Julianto dari BPJJ-UT Banjar Lampung. Sini saya akan praktekkan praktikum yaitu penerapan firewall jenis paket filtering. Untuk memahami mekanisme penerapan firewall pada praktikum ini, kita akan melakukan simulasi penerapan firewall jenis paket filtering pada perangkat router menggunakan paket tracer. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan praktikum ini antara lain: 1. Perangkat lunak paket tracer. Sini kita sudah menginstal. Kedua, file bahan praktik firewall ACL yang sudah dipersiapkan. Ini kita sudah buka. Yang kemudian tahap persiapan instalasi distro paket tracer sudah terinstall. Yang B, buka file packet tracer firewall ACL sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut. Sudah sama seperti gambar yang tadi. Ini menggunakan kabel serial. Ini sudah saya ubah ke kabel yang crossover ini karena sebelumnya sudah saya coba karena tidak connect ya, dari sini ke sini tidak connect karena kabelnya. Lalu sudah saya tambahkan portnya di physical, sudah saya tambahkan port di sini. Ini portnya, sini slotnya tadi ada yang kosong, sudah saya tambahkan yang mana tadi ya, yang ini, yang WIC1E net. Sebelum menambahkan physical yang ini, harap dimatikan terlebih dulu. Diklik ini, routernya dimatikan, lalu ditambahkan, klik di sini, share ke sini. Oke, tadi R1 nya router 1 harus ditambahkan juga ya. Ini physicalnya di sini tadi sudah ditambahkan. Jika sudah ditambahkan, maka router 2 nya harus ditambahkan juga. Untuk mengubah tujuan ditambahkannya ya, physical tadi adalah mengubah dari serial menjadi kabel cross ini yang putus-putus ini. Lalu lakukan routing untuk menghubungkan router 1 dan router 2 supaya topologi yang sebelah kiri ke sebelah kanan ke server ya, dengan cara ke config, lalu static, lalu networknya diisi dengan 192.168.20.0, pasnya 255 atau 255.255.0 atau 24. Lalu next hopnya itu router 2 nya ini, router 2 isi dengan 50.2, lalu add. Nah, jadinya seperti ini. Jika sudah konfigurasi tersebut, maka kita akan lakukan semua PC dapat terhubung dengan web FTP server menggunakan ICMP atau juga disebut ping ya. Kita coba PC 1, kita coba ping ke server. Ini sebelumnya sudah saya coba, kita akan coba lagi ping 192.168.25. Apakah terhubung? Sudah terhubung ya ini. Lalu ke FTP, kita ping FTP ping 192.168.26. Nah, tidak terhubung ya. Jadi ini sesuai yang di sini. Kita ping ke FTP tidak bisa. Kita coba ke HTTP. Kita close dulu. Buka web browsernya. Oke, kita tunggu. Not responding. Oke,
kita ketikkan 192.168.25 oke, baik ya, terhubung ke web server. Kita lanjut ke PC 1, desktop, command prompt, kita ping 192.168.25 ke web server terlebih dahulu. Terhubung ya, reply dari web servernya, lalu ke FTP ping 192.168.26. Kita tunggu apakah terhubung. Oh, tidak terhubung, sesuai. Oke, sesuai ya, sesuai juga, ini tidak terhubung ya. Kemudian kita coba untuk web. Oke, sudah terbuka 192.168.20.5 sudah berhasil di PC 2. Kita coba ping 192.168.25. berhasil reply. Lalu selanjutnya ke FTP ping 192.168.26. Tidak bisa terhubung ya, sesuai dengan tabel yang tadi. Lalu salah, kita coba lewat web browser apakah terhubung ke web server. Kita buka, kita tunggu. Terus 192.168.25. Oke, terhubung. Selanjutnya PC 3, kita cek lagi. Kita harus cek semuanya ya, sesuai dengan deskripsi petunjuk. Kita ping 192.168.25. reply, langsung reply, terhubung ya, ping 192.168.26 FTP server apakah terhubung. Tidak terhubung juga, jadi sesuai. Lalu lanjut ke web browser. Oke, 192.168.25 terhubung. Selanjutnya PC yang terakhir, PC 4. Kita ping dulu ke server, web server 192.168.25. langsung reply, terhubung. Lalu kemudian FTP ping 192.168.26. Oke, request timeout, tidak terhubung artinya. Lalu lanjut ke web browser 192.168.25. Oke, terhubung. Jadi ini sesuai ya, di FTP tidak terhubung pingnya.
FTP, HTTP terhubung. Lalu kita coba ke tujuannya, yaitu 20.10. Ping bentar. Tujuan sumber, tujuan ping titik 10. Ping 192.168.20.10. Oke, terhubung juga. Ini berhasil terhubung. FTP 192.168.20.10. Oke, username-nya yaitu siswa 1. Username oke, passwordnya itu adalah UT kecil semua, enter. Artinya login sudah terhubung ya, berhasil. Selanjutnya adalah PC 1. Ping 192.168.20.10. terhubung. Kemudian FTP 192.168.20.10. Connect, username siswa 1, masuknya UT. Oke, login ya, terhubung. Selanjutnya PC 2. Ping 192.168.20.10. Hubung. Kemudian FTP 192.168.20.10. Username siswa 1. Passwordnya adalah UT. Oke, terhubung. Kemudian PC 3 juga ping 192.168.20.10. Ping salah FTP 192.168.20.10. Siswa 1 UT. Oke, berhasil terhubung. Selanjutnya ke PC keempat. Ping 192.168.20.10. Oke, terhubung. Kemudian FTP 192.168.20.10. Username-nya adalah siswa 1. Passwordnya adalah UT. Oke, terhubung. Selanjutnya adalah ke HTTP. Apakah tidak terhubung? Kita coba satu-satu lagi. Oke,
Oke, 192.168.20.10. Nah, tidak terhubung ya, jadi sesuai ke lewat dari web browser, tidak terhubung ke FTP karena bukan servernya ya. Kita coba ke PC 1, 192.168.20.10. Reset connection. Oke, berhasil terhubung. 192.168.20.10. Terhubung benar ya. Kemudian PC 3 kita coba juga. 192.168.20.10. Oke, tidak terhubung. Selanjutnya PC 4. Oke, 192.168.20.10. Oke, sama juga tidak terhubung. Nah, tadi berarti benar ya, tidak terhubung. Untuk yang 20.10 tujuannya di ping FTP terhubung, ping ICMP terhubung, dan HTTP tidak terhubung. Ini server FTP ya, dan ini server web server. Lalu dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 20.10. Tadi bisa ya, dapat mengakses web server. Tadi bisa, kita sudah coba tadi. Lalu tahap konfigurasi. Skenario yang akan digunakan pada praktikum ini adalah misalkan fitur firewall dengan akses list di router 2. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP di 20.10. Jadi ini dapat mengakses ke sini ya. Lalu PC yang beralamat 168.10 dan 10.7 dapat mengakses layanan FTP dan layanan HTTP di 20.5 serta dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. PC lainnya yang terdapat di jaringan 192.168.10 hanya dapat mengakses ICMP. Oke, untuk lebih memperjelas konfigurasi router dan konfigurasi berikut. Nah, kita akan konfigurasi sesuai tunjuknya. Konfigurasi pada router R2 ya. Ke config CLI. Oke. Enable router configuration. Pertama, access list 100 permit TCP 92. Nih, kita copy saja. Ini paste. Oke. Access list kita salah tadi komennya, harusnya config terminal. Oke, config lalu
copy, paste, enter. Lalu selanjutnya ini paste, enter. Copy, paste, enter. Lalu selanjutnya paste, equal 80. Kita hapus pagarnya ini, lalu enter. Selanjutnya 80, kita copy, lalu ini enter. Lalu kita ganti yang ini 7, karena 7 juga tadi ya. Enter. Ini paste. Kemudian yang ini kita ganti, paste lagi sini, kita ganti 6 nya dengan 7, enter. Kemudian terakhir 255, paste, enter. Pasangkan rule tersebut di interface S01/0 dengan menggunakan perintah berikut. Karena tadi kita tidak menggunakan serial ya, jadi dari ganti dengan ETH. ETH 0/0/0, lalu kita akses ke enter.
Oke, sudah ya. Kemudian setelah itu tahap uji coba. Pada tahapan ini kita akan melakukan ujian konfigurasi yang sudah kita terapkan sebelumnya ini tadi. Kita akan menguji yang sebelumnya, yang tadi kita sudah uji di pertama ini, lalu ini yang sudah dipasang firewall. Kita akan melakukan uji apakah ada perbedaan, kita akan bandingkan nanti, kita uji dulu. Oke, jadi ini hasil pengujian saya ke ini sumbernya, ke tujuan, dan hasilnya pingnya itu bisa semua ya, ini bisa semua. Nah, ini bisa semua ke server setelah dilakukan firewall filtering. Kemudian ini FTP nya ada yang tidak bisa dan ada yang bisa. Di yang 10.6 ini bisa, dan di 10.7 ini ada yang tidak bisa, ada yang bisa ya. Lalu untuk yang HTTP cuma satu yang bisa, yaitu di 10.6 lewat web server. Jadi tidak semuanya bisa ya untuk web server ini setelah dilakukan firewall filtering. Jadi kita bisa memfilter menggunakan firewall filtering, yaitu lewat alamat IP ya. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan hasil praktikum ini adalah firewall dapat melakukan beberapa filtering, yaitu satu dari filtering alamat pengirim, dari alamat penerima, protokol yang digunakan, dan yang terakhir port. Karena perangkat router dapat melakukan filtering dengan mudah. Kelebihannya adalah mudah diimplementasikan, jadi ya kita tinggal mengatur untuk routernya menggunakan config. Lalu kurangannya adalah lemah dalam hal autentifikasi karena router tidak bisa melakukan autentifikasi. Cukup sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.